wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thabihi min Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Qala Syekhul Faqih al-Imamul Alim al-Wari'uz Zahid ad-Dhabitul Mutqin Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf bin Hazam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahil karimil mannan dzit tawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaih wa afdalahum ladai habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam famaha bihi ibadatul authan wa akramahu Allah sallallahu alaihi wasallam wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an al mu'jizatil mustamira ala ta'aqubil azman allati tahadda biha al insi wal jan bi ajma'ihim wa afhama biha jami'a ahli zayq wa tughyan wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al basairi wal irfan fala yakhluqu ala kathrati rad wa taghayyuril ahyan wa yassarahu lidzikri hatta stadharahu sigharul wildan wa dhamina hifdhahu min tatarruki taghayyur ilahi wal hadathan wa huwa mahfudun bihamdillah wa fadlihi makhtalafal malawan wa wafaqa lil i'tina' bi ulumihi man istafahu min ahli al-hizqi wal idqan fajama'u fiha min kulli fannin ma tansharihu lahu sudur ahli al-iqan ahmaduhu ala dhalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa khususan ala ni'matil iman wa as'aluhu al-minna alaihi wa ala jami' ahbabi wa ala sairil muslimina birridwan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan muhassilatan lil ghufran munkitatan sahibaha minan niran musilatan lahu ila suknal jinan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal iman sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa syarafa wa karrama wa addama ma ta'aqabal jadidan. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena dua sebab, sebagaimana yang sering kita sampaikan, iktidaan bil Qur'an, mengikuti Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, imtithalan liqaulin nabi, mematuhi, mengikuti apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayah abtar wa fi riwayah ajzam. Setiap urusan, setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka sedikit barokahnya, menjadi kurang sempurna. Karena itu mereka selalu mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu disambung dengan firman-Nya Allah, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafayna min ibadina."
Tsumma auratsna. Kemudian aku berikan Alkitaba. Ada yang mengatakan Alkitab di sini kitab-kitab. Jadi bukan hanya Al-Qur'an. Nah, tapi ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Alkitab adalah Al-Qur'an. Kepada siapa diberikan Al-Qur'an ini oleh Allah? Alladzina astafaina min ibadina. Yang aku pilih daripada hamba-hambaku. Siapa yang dipilih dengan diberikan Al-Qur'an kepadanya oleh Allah? Yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Allah itu tidak hanya menurunkan Al-Qur'an, tapi juga menurunkan kitab-kitab yang lain. Nama yang dikenal, nama yang diketahui, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Belum lagi yang lain seperti Suhuf Ibrahim atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada putranya Nabi Adam, Syith, dan yang lain sebagainya. Tapi kitab-kitab itu tidak dipilihkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Tapi yang dipilihkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an yang akan menjadi kitab yang abadi. Nanti seperti yang kita sampaikan kemarin. Berapa banyak orang ingin merubah kata dari Al-Qur'an, tapi mereka tidak berhasil. Dan mereka pun tidak berhenti. Sekarang tidak ingin merubah katanya, kata-kata yang ada di dalam, tapi mereka ingin merubah pemahaman dari Al-Qur'an. Itu pun mereka belum berhasil. Karena alhamdulillah masih banyak para ulama-ulama yang memahami sesuai dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka dapat mempengaruhi sebagian dari orang-orang yang memang tidak memiliki dasar, atau orang-orang yang jauh dari para ulama, terpengaruh, dicuci otaknya oleh mereka sehingga menjadi liberal dan yang lain sebagainya. Tapi masih banyak mereka yang mengikuti Al-Qur'an sesuai dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu dipilihkan umatnya Nabi Muhammad ini kitab atau firman-Nya Allah yang terbaik. Karena Allah memilihkan nabinya untuk mereka adalah nabi yang terbaik. Sehingga segalanya yang terbaik, termasuk kitabnya. Nah. Sehingga Al-Qur'an ini kalau kita mempelajari, memahami yang terkandung di dalamnya, maka kita bisa mengetahui semua yang penting atau semua yang terjadi, yang sudah terjadi atau yang bakal terjadi kalau memahami. Karena semua Allah tinggalkan di dalam Al-Qur'an. Di sumbernya ilmu yang ada ini semuanya dari Al-Qur'an. Semuanya. Ilmu apa aja, semuanya dari Al-Qur'an. Akan tetapi dicuri oleh orang-orang Al-Yahud, orang-orang Nasara, dijadikan sumbernya seakan-akan dari mereka. Coba kita bayangkan para ulama kita terdahulu. Ada mereka yang kuliah universitas, tidak ada. Tapi ketika mereka menjelaskan ilmu-ilmu seperti ilmu umum, apakah salah yang mereka jelaskan? Enggak, benar. Sesuai. Kenapa? Memang mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Sehingga apa yang mereka sampaikan sesuai dengan ilmu yang ada di umum.
seperti Imamul Ghazali dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu dipilihkan oleh Allah untuk kita adalah Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kitab yang lengkap, yang komplit, yang dapat kita pahami semua isi kitab-kitab yang lainnya, bahkan apa yang ada di dunia ini. Lalu diawali oleh Imam An-Nawawi kitabnya dengan khutbah biasa, seperti orang pidato, orang ceramah, nggak langsung hadirin ingat ya, enggak, tapi diawali dengan apa? Alhamdulillah. Lah di dalam memulai ini pemulaan macam-macam caranya. Ada yang memakai alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ada yang alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ada yang alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ada dengan cara ini, ada yang dengan cara macam-macam. Nah, lah biasanya mereka itu permulaannya itu sambung dengan pembahasan. Sambung dengan pembahasan. Kalau tidak, isinya itu adalah pujian kepada Allah, perintah yang harus kita jalankan untuk Allah, juga sholawat kepada Nabi, pujian kepada Nabi. Nah di sini Imam Nawawi banyak bersyukur kepada Allah. Nah, secara singkat beliau menyebutkan beberapa sifat Allah: Al-Karim, Al-Mannan, Dzit-Tauli wal Fadli wal Ihsan. Allah itu Karim, sifatnya Allah Maha mulia. Ada yang mengatakan makna Karim itu Al-Mutafaddil, yang memberikan kelebihan, atau yang menganugerahkan kelebihan. Kemudian Al-Mannan. Al-Mannan itu dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib artinya memberi sebelum diminta. Ya, Allah memberi sebelum diminta. Banyak yang kita dapatkan terkadang bukan dari permintaan kita. Bahkan sebelum kita minta sudah dikasih sama Allah. Kesehatan kita dikasih sebelum kita minta. Rizki ini, rizki itu, kenikmatan ini, kenikmatan itu, terkadang kita mendapatkannya dari Allah sebelum kita memintanya. Kemudian Dzit-Taul, Allah ini Maha Kaya, tidak membutuhkan dari siapapun. Tidak membutuhkan dari siapapun, apapun. Tidak membutuhkan dari siapapun, apapun. Kenapa? Maha Kaya. Tidak kurang sedikit pun jika Allah memberikan kepada semua hambanya dari apa yang dimilikinya. Wal Fadli wal Ihsan. Lah Allah ini kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Alladzi hadana lil iman, telah memberikan hidayah kepada kita untuk beriman. Alhamdulillah kita dilahirkan menjadi orang muslim, belajar untuk meningkat menjadi orang mukmin. Ini kita bersyukur karena kenikmatan Islam ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, nikmatul Islam a'la nikmatin halat isaha. Kenikmatan Islam itu adalah kenikmatan yang terbaik, yang terunggul, yang tertinggi di kehidupan dunia ini. Dan kita mendapatkannya tanpa kita minta. Tinggal pandai-pandainya kita di dalam menjaga agar kenikmatan Islam ini kita miliki sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Karena tambah akhir daripada kehidupan ini, tambah berat kita untuk menjaganya. Bukan tambah ringan, tapi tambah berat.
Karena itu kita harus dapat memaksimalkan waktu-waktu luang kita untuk kebaikan ketaatan agar menguatkan keislaman kita, keimanan kita. Ya, kita tahu di luar yang dapat mengganggu atau merusak keislaman, keimanan ini sudah merajalela. Nah, itu kita sudah mendapatkan kenikmatan dari lahir. Jangan sampai di akhir waktu kita di dunia ternyata lepas. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita harus terus memohon kepada Allah juga menjaganya. Ya. Kemudian wa faddala dinana ala sairil adyan. Allah menjadikan agama kita ini unggul, menjadi agama yang mulia, menjadi agama yang istimewa daripada ajaran-ajaran yang lain atau dari agama-agama yang lain yang dinyatakan oleh mereka sebagai agama. Dan ini sudah difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan Islam menjadi agama yang lengkap, komplit, segalanya ada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, katanya Allah, sudah disempurnakan agama Islam, nggak ada kurangnya. Allah yang menyempurnakan, bukan kita. Kalau kita yang menyempurnakan masih ada kekurangan. Kita bangun, kita beli rumah sudah bagus, rumahnya mewah, megah, kemudian kita masuk, kurang ini kita perbaiki, kita perbagus, kita perindah. Masuk orang lain mengatakan seorang kurangi. Kenapa? Kita manusia. Tapi kalau Allah yang menyempurnakan, nggak ada yang tertinggal. Kalau kita pasti ada yang tertinggal, sekalipun sudah kita pikirkan, kita siapkan, masih ada yang tertinggal. Tapi kalau Allah, nggak mungkin ada yang tertinggal, benar-benar sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala, akmaltu lakum dinakum, sudah aku sempurnakan. Disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menganugerahkan kepada kita dengan mengutus Rasulnya kepada kita, sebaik-baik makhluknya untuk kita. Jadi diutus oleh Allah sebaik-baik makhluknya untuk kita, dan manusia yang termulia, yang terutama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghapus dan menghilangkan penyembah berhala. Kelahiran Nabi menghancurkan berhala-berhala yang ada. Hari demi hari sampai diutusnya menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad telah berhasil merubah orang-orang yang beribadah atau menyembah berhala beriman, menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dimuliakan Nabi Muhammad ketika diutus dengan Al-Quran, mukjizat yang akan abadi, yang tidak akan pernah putus di satu masa pun. Nggak akan pernah hilang Al-Quran. Akan terus ada sampai hari kiamat. Baik ada orang yang membacanya atau tidak, ada orang yang menghafalnya atau tidak, ada orang yang memahami atau tidak, Al-Quran ini akan terus ada sampai hari kiamat. Allati tahadda bihal ins wal jan bi ajma'ihim. Manusia dan jin berusaha untuk merebut, untuk mengalahkan, untuk mengambil Al-Quran, nggak bisa. Untuk merubah, nggak bisa. Wa afhama biha jami'a ahli zayg wa tughyan. Diputus sama Allah. Siapa? Orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang mungkar, yang ingin merusak dan yang lain sebagainya. Dan Allah jadikan Al-Quran ini sebagai hiburan, tanaman yang indah untuk hati orang-orang yang bersih dan orang-orang yang mengenal Allah. Nah, hanya orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu senang membaca Al-Quran. Setiap kali mereka hatam, mereka mengulanginya. Setiap kali mereka hatam, mereka mengulanginya. Dan tidak pernah tertinggal satu hari dari Al-Quran. Kalau kita kan enggak.
Kalau kita tertinggal 1 hari biasa, 2 hari biasa, kadang 1 tahun tertinggal biasa. Tapi mereka enggak. Tertinggal 1 hari ada yang hilang dari mereka. Apalagi mereka yang hafal Al-Qur'an. Ketika tidak ada tidak ada tamu, tidak ada apapun, yang mereka baca adalah Al-Qur'an. Karena itu mereka hatam. Setiap harinya hatam. Terus bisa kita bayangkan, ada yang hatam per hari 1 kali, ada yang hatam per hari 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang sampai 8 kali, ada yang bahkan sampai 10 kali. Kenapa? Karena memang menyenangkan. Ketika mereka membaca Al-Quran itu menyenangkan, asyik, nikmat gitu. Lupa dengan yang lainnya sudah. Kita kalau misalnya ini contoh buruk. Dapat surat dari kekasih. Oh, senang bacanya. Dibalen-baleni, diulang-ulang bacanya. Padahal baca pertama sudah ngerti, sudah paham, sudah masuk. Tapi karena senang diulang-ulangi. Nggak bosan-bosannya dia mengulang-ulangi. Kenapa? Sama para aulia juga gitu. Mereka membaca Al-Quran senang. Kenapa? Asik mereka membacanya. Diulang-ulang sama mereka. Terus diulang-ulang. Ya. Dan Al-Quran ini nggak banyak pertentangan. Ya, tidak ada banyak pertentangan. Juga tidak akan hilang manisnya, nikmatnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah untuk dibaca, untuk dihafalkan, sekalipun oleh anak-anak. Kemudian Allah menjamin di dalam penjagaan Al-Quran dari kehancuran, dari sesuatu yang bakal terjadi, dijaga sama Allah. Mahfud bihamdillah wa fadlih, dijaga sama Allah. Makhtalafal malawan, baik di waktu siang ataupun malam. Kemudian Allah berikan taufik kepada orang yang perhatian dengan ilmu Al-Quran daripada orang-orang pilihannya. Tentunya orang yang mempelajari Al-Quran, ingin memahami Al-Quran, atau konsentrasi fokus dalam Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalkannya, atau mempelajarinya, ini orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang al-hidq, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, dan orang-orang yang kuat. Kemudian mereka mengumpulkan di dalam Al-Quran ini, atau dari Al-Quran, setiap fan atau setiap materi atau mata pelajaran atau sumber yang dapat menenangkan, melapangkan hati orang-orang yang beriman. Kemudian beliau mengatakan, Ahmadu ala dzalik wa ghairi, aku bersyukur kepada Allah atas itu. Dan selain itu, daripada kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung, lebih khususnya kenikmatan iman. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadaku dan semua pencintaku dan semua orang-orang Islam dengan keridhaan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada yang menyekutuinya. Penyaksian yang dapat memberikan ampunan. Penyaksian yang dapat menyelamatkan orangnya dari neraka, yang dapat menyampaikan seseorang tersebut dengan penyaksian tersebut surga. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, Rasulnya Allah, yang selalu mengajak kita untuk beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amin, Allahumma amin. Ini permulaan yang disampaikan oleh beliau. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita
memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran serta membacanya, dan mudah-mudahan dengan kita selalu membacanya kita dapat merasakan nikmatnya, manisnya membaca Al-Quran, sehingga kita akan terus dekat dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.